Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi dengan dua faktor berubah membahas bagaimana produksi dapat berubah ketika terjadi faktor produksi. Nah, dalam hal ini tenaga kerja dan juga modal dapat kita ubah jumlahnya. Kedua faktor ini dapat saling menggantikan di dalam proses produksi. Perusahaan akan mengkombinasikan faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan keuntungan dan juga dapat meminimalkan biaya berdasarkan tenaga kerja dan modal yang telah tersedia. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk membacakan materinya. Baik, di sini saya akan membahas kurva teori produksi dengan dua faktor, yaitu yang pertama kurva produksi sama atau isokuan. Kurva produksi sama atau isokuan menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, seorang pengusaha ingin memproduksi 1000 unit barang, dan ada beberapa kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat mencapai produksi tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 92 dan gambar 92. Kita ambil contoh kombinasi gabungan A sama dengan 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal. Gabungan B sama dengan 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Gabungan D 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Jadi, kurva isokuan menunjukkan bahwa dengan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal, produksi yang sama dapat dicapai. Dan semakin jauh jarak kurva dari titik nol, maka semakin tinggi tingkat produksinya. Misalnya, kurva IQ 1 dan IQ 2 menunjukkan produksi sebesar 2000, 3000, dan 4000 unit. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan membahas tentang teori produksi dengan dua faktor, yaitu yang kedua, garis biaya sama. Garis biaya sama atau isokos menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan jumlah biaya tertentu. Untuk menggambar garis ini, diperlukan informasi seperti yang pertama, harga faktor-faktor produksi, misalnya upah tenaga kerja dan biaya modal, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Misalkan upah tenaga kerja adalah 10.000 dan biaya unit adalah 20.000, serta jumlah uang yang tersedia adalah 80.000. Berdasarkan asumsi ini, jika seluruh uang digunakan tenaga kerja, maka perusahaan dapat mempekerjakan 8 tenaga kerja. Jika seluruhnya digunakan untuk modal, maka perusahaan dapat membeli 4 unit modal. Garis TC dalam gambar 9.3 menunjukkan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan 80.000. Selanjutnya saya kembalikan ke materi yang lain. Materi selanjutnya yaitu memaksimalkan produksi dan meminimalkan biaya. Dalam kombinasi antara kurva isokuan dan garis isokos, perusahaan dapat memilih antara memaksimalkan produksi atau meminimalkan biaya. Untuk memaksimalkan produksi dengan anggaran yang sudah ditentukan, perusahaan harus memilih kombinasi tenaga kerja dan modal yang menyentuh garis isokos tertinggi dan kurva isokuan tertinggi. Dan untuk meminimalkan biaya dalam mencapai target produksi tertentu, perusahaan akan memilih titik pada kurva isokuan yang bersinggungan dengan garis isokos terendah. Dengan memahami kedua konsep ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih efisien dalam menggunakan faktor produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan teori produksi dengan dua faktor, yaitu tenaga kerja dan modal, yang menjelaskan bagaimana perubahan jumlah kedua faktor ini bisa mempengaruhi tingkat produksi, di mana kurva isokuan menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat produksi yang sama, sedangkan garis isokuan menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dapat diperoleh dengan biaya tertentu. Untuk memaksimalkan produksi, perusahaan harus memiliki kombinasi yang menyentuh garis isokos tertinggi pada kurva isokuan tertinggi,
Sebaliknya, untuk meminimalkan biaya dalam mencapai target produksi tertentu, perusahaan harus memiliki tingkat pada kurva isokan yang berdekatan dengan garis isokos terendah. Dengan memahami konsep-konsep ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih efisien dalam penggunaan faktor produksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.